kalau kotanya divisikan menjadi global, gimana dengan warganya? It takes two to tango, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi pusat pembelajaran atau mendorong bagaimana kita bisa menjadi warga global itu juga perlu dilakukan. Not limited to schools, tetapi juga pada tadi pusat-pusat budaya. Jakarta sebenarnya adalah merupakan playground yang menarik gitu untuk berbagai studi-studi perkotaan, karena problemsnya juga banyak. Momen 500 tahun ini lebih sebagai semacam pendorong untuk kita merefleksikan. Kita tidak hanya ingin merayakan atau mengingat peristiwa 500 tahun itu sebagai sebuah peristiwa yang yang sifatnya ada perayaan. Tetapi sebuah bagian dari merefleksikan masa lalu di mana memang kita punya sejarah-sejarah panjang dari Jakarta itu, kemudian kita berikan konteks kebaruan untuk membangun kembali social capital masyarakat Jakarta. Salam budaya, selamat bergabung kembali di Jalin Talks bersama saya Hilmar Farid. Kali ini kita akan berbicara tentang kota Jakarta. Dan kita kedatangan tamu yang luar biasa, orang yang sangat tepat saya kira untuk berbicara mengenai topik ini. Beliau adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan di Jakarta ini, Ibu Atika Nur Rahmania. Bu Atika, selamat datang. Selamat datang, terima kasih Bang Fei. Terima kasih udah bergabung juga di Jalin Talks. Gini, saya langsung aja ya. Kan sekarang udah punya gubernur baru, wagub baru, dan waktu kampanye saya dengar beliau ini juga berbicara tentang Jakarta akan jadi kota global. Sementara kita tahu kayaknya Jakarta dari dulu kan udah global ya, gitu. So what's new? Apa yang baru nih dari konsep kota global sekarang? Ya, makasih Bang Fei. Jadi sebenarnya amanat untuk menjadi kota global itu ada di Undang-Undang 2 nomor 2 tahun 2024. Nah, di dalam undang-undang tersebut Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, tetapi divisikan menjadi kota global. Dan sejak diundangkannya undang-undang tersebut, visi misi gubernur tentunya akan menyesuaikan. Jadi memang sering disampaikan di dalam panduan pada saat kampanye, visi Jakarta adalah sebagai kota global, sebagai panduan penyusunan visi misi saat kampanye. Nah, selain dari Undang-Undang 2 tahun 2024, maka bersamaan dengan terbitnya undang-undang tersebut, sesungguhnya Pemprov juga menyusun 2 dokumen penting yang akan menjadi navigasi untuk Jakarta ke depan dan bagaimana menerjemahkan Jakarta sebagai kota global. Yang pertama adalah Perda nomor 7 tahun 2024, yaitu tentang rencana tata ruang tahun 2024 sampai dengan 2044. Yang kedua adalah Perda nomor 8 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 sampai 2045. Nah, 2 dokumen tersebut kemudian bersama juga dengan sebagai turunan dari Undang-Undang 2 tahun 2024, inilah yang menjadi North Star-nya. Kira-kira seperti apa Jakarta divisikan 20 tahun ke depan. Nah, untuk memformulasikan ini, kami juga membuat satu studi, yaitu bersama dengan firma konsultan global yang sering kali melakukan secara konsisten pengukuran tentang indeks kota global, yaitu Etiquette. Nah, we don't need to reinvent the wheel kan. Jadi kita melihat dari perspektif ukuran-ukuran kota global saat ini. Tadi Bang Fei bilang bahwa Jakarta kan pada intinya sudah global sejak awal pembentukannya, memang sudah global. Karena pengertian kota global sendiri adalah kota yang menjadi hub untuk aktivitas transnasional, baik dari segi ekonomi, gagasan, budaya dan lainnya. Jadi sejak awal memang sudah terbentuk seperti itu, tapi dalam perjalanannya ukuran-ukuran kota global itu kan berkembang sampai akhirnya kemudian ditetapkan secara global ada beberapa dimensi yang ada. Nah, kalau kita lihat dari pengukuran tersebut, ratingnya Jakarta memang agak jauh ya. 70, di berapa kita? 74 dari 156 kota di seluruh dunia dari perspektif Global City Index. Nah, jadi tentunya apa yang baru, apa yang harus kita kejar dari situ, tentunya tadi kita sudah ada ukuran yang disepakati secara global tentang bagaimana untuk achieve tersebut dan kemudian diukur secara konsisten. Jadi kita mencoba untuk mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan oleh Jakarta ke depan berdasarkan ukuran-ukuran tersebut. Dan dari situ kita melihat gap-gap yang termasuk juga kira-kira gap yang sekarang saat ini dialami Jakarta dan potensi apa sebenarnya yang dimiliki oleh Jakarta.
Kalau saya lihat waktu itu kan peluncuran kan si laporan Iya, ini ya. iya. Terus kayaknya waktu itu di layar tuh naik ke urutan 20 gitu ya. Oh, Jadi masuk top 20 ya. 20 gitu ya. Tentu banyak ya yang harus ditangani gitu. Tapi kalau boleh sebut 3 gitu yang katakanlah paling kunci dari semua ini tuh apa untuk bisa mencapai status itu? Ya, yang pertama posisinya Jakarta memang tertinggal dalam beberapa hal. Yang pertama human capital. Oke. Aspek yang tertinggal adalah human capital karena harusnya kota ini juga attracting global talents. Sistem yang menurture human capital itu harus tersedia sehingga seluruh talent global itu tertarik. Nah, kita masih berkutat pada permasalahan di kota sendiri dan di Indonesia sendiri terkait dengan human capital. Jadi itu yang kemudian kita lihat dan kita pantau selama beberapa tahun terakhir yang slidingnya lumayan tinggi itu di aspek human capital. Okay. Yang kedua tentu dari aspek livability. Tentu kita tahu bahwa Kota Jakarta dan pertumbuhan infrastruktur Kota Jakarta memang harus di speed up untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan fundamental. Itulah yang kemudian kita tekankan untuk dikejar ke depannya. Dan yang ketiga adalah tentunya kita mengidentifikasi kalau 2 ini ada gap, apa sih yang jadi potensi kita. Nah, ternyata satu dimensi di mana Jakarta di tengah posisi turun terus ada yang naik satu, itu adalah cultural experience. Jadi itu yang dilihat di potret bahwa sebenarnya potensi Jakarta dengan keragamannya itu juga memiliki sebuah potensi untuk kita nurture menjadi sebuah kelebihan dari kota Jakarta ini menjadi titik ungkit dari kota ini gitu. Oke. Budaya nanti pasti akan banyak. Nah, saya mau ke tadi ya human capital. Ini berarti kan untuk mencapai taraf yang diinginkan gitu ya, kita betul-betul perlu sumber daya manusia yang menunjang perkembangan itu ya. Gapnya tuh sekarang ini boleh diceritain nggak gitu? Misalnya dari segi jenis keahlian, keterampilan tuh kita tuh di mana sih sekarang gitu? Betul. Jadi ada beberapa indikator yang digunakan dalam studi tersebut. Yang pertama adalah jumlah lulusan university ya. Jadi kita masih ada gap terhadap lulusan universitas atau lulusan universitas yang ada dari penduduk Jakarta. Kemudian yang kedua PISA score untuk pendidikan dasar dan menengah untuk tiga bidang studi ya. Jadi terutama science, math gitu itu sangat tertinggal. Dan kemudian yang terakhir itu juga future skills yang kemudian juga kita perlu enhance karena terlihat beberapa yang sifatnya vocational jobs itu juga dan skill-skill tertentu yang dibutuhkan masa depan itu belum available tersedia secara baik gitu di kota ini. Jadi 3 hal tersebut yang jadi indikator kita bagaimana kita mulai memperbaiki aspek human capital karena terus terang meskipun selama beberapa tahun proporsi anggaran pendidikan di Jakarta itu sudah melebihi dari anggaran minimal yang diterapkan itu 20%, kita most likely sudah sampai hampir 25%, tetapi tentunya kita harus bisa membuat postur program dan kegiatan yang bisa mengelevasi tersebut. Dan tentunya tidak hanya berasal dari Pemprov sendiri, tetapi juga bagaimana kita berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa menyediakan atau filling the gap tadi. Nah, yang terkait dengan university, karena itu bukan merupakan kewenangan Pemprov, tetapi merupakan kewenangan pemerintah pusat, ini yang terus harus diupayakan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya top universities yang menjadi salah satu indikator di dalam pengukuran tersebut jarang ditemui di Jakarta ya. Kalau UI hitungannya kan sudah nggak di Depok, Jakarta, di Depok. Tetapi sesungguhnya ada peluang lain, yaitu bagaimana kita mendorong tumbuhnya lembaga think tank, research institute dan lainnya yang bisa kita kolaborasikan dengan DKI. Sebenarnya punya banyak aset yang bisa kemudian dikolaborasikan untuk membangun pusat-pusat think tank maupun juga research tadi. Dan ini yang sedang kita upayakan untuk bisa di speed up. Nah, kemudian berikutnya untuk bisa menarik hal tersebut ya kita harus lebih engage
kepada ekosistem tersebut. Jakarta sebenarnya adalah merupakan playground yang menarik gitu untuk berbagai studi-studi perkotaan karena problemsnya juga banyak. Oleh karena itu memang salah satu program yang akan kita lakukan adalah membangun yang disebut sebagai Urban Knowledge Hub. Nah, jadi di sini kita mencoba untuk mendorong beberapa program-program yang dapat mengungkit dan filling the gap dari situasi tersebut. Nah, sisi lain di dasar dan menengah, bagaimana kita bisa mendorong tercapainya PISA skor yang lebih baik, karena itu adalah ukuran internasional dari pendidikan. Namun demikian, saya kira pendidikan yang juga berfungsi pada soft skill, karena kalau tadi kita lihat ada gap juga di future skill untuk mendatang, kita lihat banyak sekali aspeknya adalah pada soft skill. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan tidak hanya pada institusi sekolah, tapi bagaimana kita juga nurturing institusi-institusi masyarakat yang dapat mendorong hal tersebut bisa terwujud. Jadi itu kira-kira Bang. Saya tertarik tadi justru saya setuju sekali ya bahwa SDM ini kan tentu sekolah itu lembaga untuk mencetak SDM berkualitas. Tapi kita tahu ada banyak sekali institusi lain yang juga punya potensi gitu kan untuk bisa seberapa jauh DKI sekarang daerah Aman bilangnya Jakarta oke. Seberapa jauh Jakarta sekarang dengan adanya undang-undang baru, regulasi turunan mengarah ke sana. Maksudnya misalnya saya membayangkan ya, kalau saya latar belakang kebudayaan, jadi saya membayangkan misalnya mungkin nggak sih gitu kayak pusat kebudayaan, museum dan seterusnya ini juga menjadi kayak semacam tempat ya untuk meningkatkan si SDM ini agar lebih tune dengan program tadi Kota Global tadi ya. Iya, sangat mungkin karena proses belajar itu kan tidak hanya pada satu institusi, tidak melulu ada atau menjadi domain dari satu institusi. Tapi kita lihat bahwa sesungguhnya future skills itu juga terkait dengan metodenya, itu lifelong learning kan. Jadi sesungguhnya yang kita coba ciptakan adalah mendorong terbentuknya pusat-pusat belajar. Kita sebut bukan sekolah. Tetapi pusat-pusat belajar dan pusat-pusat transfer pengetahuan. Oleh karena kita sebut sebagai urban knowledge kan, kira-kira seperti itu yang dapat mendorong bagaimana kita dapat mengelovasi proses belajar untuk warganya juga gitu. Jadi kalau saya cuma berpikir kalau kotanya divisikan menjadi global, gimana dengan warganya? Warga dan kota ya, it takes two to tango, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi pusat membelajar atau mendorong bagaimana kita bisa menjadi warga global itu juga perlu dilakukan. Oleh karenanya not limited to schools, tetapi juga pada tadi pusat-pusat budaya. Oleh karenanya di dalam kita coba lining. Jadi 2024 itu merupakan tahun yang spesial buat kita karena disitulah proses teknokratik menerjemahkan atau menyusun fondasi bagaimana kita punya North Star, kita memvisikan Jakarta sebagai kota global itu diramu dalam proses teknokratik dan menghasilkan dokumen-dokumen yang penting untuk menjadi navigasi kita. Nah, baik ruang yang tadi saya sebutkan di Perda 7 maupun di RPJP itu saling terkait satu sama lain dengan didukung tulang punggungnya adalah tadi studi kota global. Nah, contoh di dalam ruang kita juga melihat tidak terbatas pada hanya ruang saja, tapi bagaimana ruang itu menyediakan tempat berinteraksi antara warga dan kotanya. Kalau kita lihat ada ruang-ruang yang memang ditujukan untuk secara khusus untuk membangun dinamika hubungan tersebut. Jadi bukan sebuah ruang steril yang memang ditujukan pada fungsi-fungsi tersebut. Nah, dengan demikian dua fondasi itu ada yang perlu kita terjemahkan pada tahun ini khususnya. Tadi Pak benar sekali Pak Gubernur juga very eager untuk menerjemahkan ini dan saatnya 2025 adalah menerjemahkan di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam 5 tahun. Nah, dari situ kita harus turunkan di dalam program-program yang lebih implementatif dan terukur dalam 5 tahun. Kemudian bagaimana mengorkestrasi ini dengan membentuk birokrasi yang efektif, yang handal, yang melayani, yang bisa yang memiliki ability to engage
Dan kemudian ketiga, bagaimana ditopang dengan fiskal yang baik. Jadi 3 ini adalah isu-isu penting di tahun 2025 ini yang tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak. Bagaimana visi tadi kita bisa terjemahkan dalam 5 tahun pertama yang merupakan titik krusial di dalam pembangunan Jakarta menuju kota global. Untuk bisa sampai ke tujuan itu ya. Secara peraturan perundang-undangan saya kira tadi ya kan udah ada undang-undang, RPJP, RPJMN sedang dalam penyusunan gitu ya. Jadi bagian ini sih saya kira apalagi dengan dukungan studinya Kearney-nya udah cukup solid ya. Tantangan kedua kan kemudian birokrasi nih gitu. Nah saya pengen tahu ya sama karena saya pernah di pemerintah ya, jadi kita punya rencana kan udah keren gitu ya, udah rasanya begitu mau diturunkan tantangannya kan macam-macam ya. Ada teman-teman yang sangat eager, mereka kerja keras sih, kita percaya mereka bagus banget dalam mengimplementasi ya, tetapi kemudian mungkin hambatannya lebih di menerjemahkan ya keinginan gitu. Kalau pengalaman di Jakarta gimana? Iya, sesungguhnya memang tantangan dari birokrasi adalah bagaimana menerjemahkan konsepsi kota yang lebih engaging itu. Jadi kalau kita ingat kan ada 4 stage of city ya, dan harusnya kalau kita mau mengejar itu adalah kita masuk ke City 4.0 di mana pemerintah itu lebih banyak menjadi kolaborator dan masyarakat menjadi co-creator. Nah, konsepsi ini memang harus translated di dalam institusionalnya, di dalam birokrasinya. Jadi yang pertama tentunya jika sudah ada proses teknokratik yang mendahului, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mendesain program-program yang juga bisa mendorong, membangkitkan dan kemudian memaksa dalam tanda petik institusinya untuk bergerak dalam skema itu. Jadi itu yang juga kita sampaikan, dan saya ingat sekali pada tanggal 6 Maret kemarin pada saat peluncuran buku Jakarta Path Towards 20 Global City, Pak Gubernur secara khusus menekankan pada beliau memvisikan dalam 5 tahun ke depan wajah Jakarta juga ditopang oleh birokrasi yang lebih agile, dengan wajahnya lebih melayani, dengan kemampuannya untuk mengidentifikasi challenges dan mengimplementasikannya ke dalam program-program yang memang berfokus pada masyarakat. Dan menurut saya itu arahan yang luar biasa yang perlu diterjemahkan. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa skill-skill yang dibutuhkan, ability to engage itu nggak gampang. Betul. Karena sebenarnya lebih banyak mungkin kita didorong untuk lebih banyak jadi implementator bagaimana menjalankan program-program yang ada. Jadi sesungguhnya ini ada sebuah korelasi antara ketika kita mendevelop programnya. Nah, programnya sendiri harus memang berimplikasi pada perlunya skill dia untuk bisa menjalankan program tersebut. Contoh, kalau cuma sekedar implementasi, ada anggaran tinggal dilakukan, kemudian outputnya adalah dalam bentuk terselenggara atau apa, itu mudah. Tetapi ketika outputnya atau outcome-nya adalah masyarakat yang berdaya, itu kan tidak membutuhkan suatu skill yang tidak hanya administratif, implementatif, tapi gimana engaging, gimana dia merancang komunikasi yang baik, bagaimana dia melakukan stakeholder mapping yang baik, bagaimana dia bisa recruiting karena fungsinya sebagai kolaborator, siapa sih agen-agen yang tepat, tidak hanya dari sini. Yang paling perlu dilakukan adalah pemerintah pada intinya harus juga berangkat dari kesadaran bahwa tidak semua itu bisa dilakukan sendiri, bahwa sudah saatnya kita bersama, sehingga kemampuan untuk menggerakkan, mengajak, kemudian membuat sebuah platform di mana kita bisa bekerja bersama dan kemudian outputnya atau outcome-nya itu bisa diukur, itu adalah tantangannya. Dan buat kami karena kan kalau ada apa-apa kan yang perlu yang pertama kali harus aware itu kan di Bapeda. Nah, itu yang kemudian kita rasakan bahwa kita harus beranjak, gambaran besarnya sudah ada. Nah, challenge ketika menyusun di 5 tahun ini adalah program-program seperti apa sesungguhnya yang bisa kita lakukan sehingga mendorong kemudian memaksa birokrasinya untuk bergerak seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentunya leadership.
Saya yakin dengan statement Pak Gubernur di awal tadi, beliau betul-betul berkomitmen untuk mendorong terbentuknya sebuah birokrasi yang memang betul-betul punya hati dalam melayani publik, kemudian juga memiliki soft skill yang baik, dan ujungnya adalah leadership. Karena saya yakin salah satu kunci keberhasilan dari pengelola kota itu adalah leaders yang memang yang bisa kita lakukan. Jadi memang ini adalah saatnya nurture the leaders. Ya, ya. Jadi memainkan peran sebagai fasilitator lebih daripada langsung mengeksekusi. Ya, jadi sebagai eksekutor. Ya. Nah, tadi disebut ya, dari segi regulasi kita udah cukup solid, birokrasi barusan kita bicarakan, ada soal anggaran. Ini terkena nggak sih sekarang pemotongan anggaran di mana-mana itu ada dampaknya ke Jakarta? Sesungguhnya ya kurang lebihnya pasti ada dampaknya. Tapi bagaimana sebenarnya kita mengelola dampak tersebut? Jadi sesungguhnya fiskal Jakarta memang lumayan lebih banyak ditopang oleh pendapatan asli daerah. Jadi yang nggak tergantung kiriman dari itu tidak sepenuhnya bilang tidak tergantung sih, karena ada porsi dana bagi hasil. Dan mungkin yang harus kita dalami adalah bagaimana efek dari efisiensi ini terhadap nanti pendapatan asli daerahnya. Itu yang kita perlu aware. Tetapi sesungguhnya kalau kita berpikir ini bukan kita tidak boleh cursing the dark ya, tetapi lebih pada bagaimana kita menjadikan ini sebagai opportunity untuk lebih mendorong adalah momentum untuk menciptakan creative financing. Sebenarnya secara regulasi kan kita lihat di undang-undang juga ada, di Undang-Undang 2 juga ada ada beberapa peluang ya, pendapatan yang diperoleh dari ruang, kemudian juga ada dana abadi kebudayaan memang dilakukan, dan di Undang-Undang 1 tentang HKPD juga sudah diadakan. Jadi sebenarnya payungnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita dapat mulai mengimplementasikan hal tersebut. Dan secara khusus Pak Gubernur juga menekankan pada pentingnya bagaimana kita meng-create beberapa skema-skema creative financing untuk membiayai kota. Dan ini penting sekali ketika kita mengidentifikasi tadi how we finance to fill the gap gitu ya. Bagaimana kita bisa membiayai gap itu. Dan itu juga tergantung, kalau itu nggak mungkin bisa dari APBD, karena pertumbuhan APBD itu sebenarnya bisa diukur tiap tahunnya. Nah, tetapi bagaimana kita dapat mendorong ya lebih dari pertumbuhan inkremental yang ada saat ini menjadi eksponensial. Dan instrumen-instrumen regulasi yang sudah dikeluarkan itu memang harus menjadi penting bagi kita. Dan aspek ini juga tidak lepas dari studinya Kearney. Di buku 8-nya itu juga ada soal tata kelola dan pembiayaan. Jadi kita komplit gitu ya untuk bisa mengidentifikasi. Dan kemarin kita juga berbahagia gitu dengan pada saat peluncuran buku tersebut dan dihadiri oleh Pak Gubernur juga banyak institusi finansial non pemerintah yang hadir, yang juga secara antusias mendengarkan rencana Jakarta ke depan. Saya kira upaya-upaya ini memang perlu sekali dukungan dari berbagai pihak tentunya, tidak hanya terbatas pada institusi finansial pemerintah, tetapi juga swasta, terus juga mitra pembangunan, kemudian juga international institution, finance institution, itu juga adalah bagian dari stakeholder yang perlu kita engage berikutnya. Saya mau tanya soal dana abadi kebudayaan nih, karena yang nonton nih kayaknya banyak nanti akan tertarik soal itu ya. Tapi gini, waktu di kementerian memang kita karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017-nya kan memberikan amanat itu, terus kemudian tapi makan waktu cukup lama gitu ya. Dan salah satu alasannya di samping regulasi memang ketersediaan kan. Ada nggak sih sebenarnya dana yang bisa disisihkan untuk keperluan itu? Di Jakarta gimana? Ya, saya kira kan kalau kita melihat sesungguhnya bagaimana postur APBD yang ada saat ini, kita memiliki potensi sesungguhnya untuk memanfaatkan sebagian sebagai pembentuk awal dari dana abadi yang diperoleh dari Silpa tentunya. Jadi tahap pertama tentunya kita harus melakukan manajemen atau pengelolaan Silpa dengan lebih baik sehingga dapat disisihkan sebagian untuk membentuk. Dan tentunya kalau belajar dari ini sebenarnya gurunya yang nanya ini. Jadi belajar dari ini kan sesungguhnya juga bisa dibentuk dari pendapatan dari di luar dari APBD
sendiri. Dan saya kira kuncinya adalah pada bagaimana kita dapat merancang program yang baik, terkurasi dengan baik, sehingga tidak hanya tergantung dari apa yang kemudian bisa kita bentuk di awal, tetapi juga bagaimana dia bisa sustain. Jadi kemarin kita juga lihat sebenarnya ini salah satu opportunity yang bisa kita lakukan. Rencananya tidak boleh lebih dari 1 tahun, tapi kita berencana untuk 2026 untuk bisa mengimplementasikan hal tersebut. Mulai ya, tentunya ini juga kita lakukan harus ada naskah akademik karena ini harus ada perdanya. Dan saya kira kalau kita meletakkan kebudayaan ini sebagai salah satu tadi ya, part dari bagaimana kita juga membangun human capital, not only about the event, tapi sebuah momentum untuk mendukung pembangunan human capital, proses learning yang ada segala macam. Maka kita lihat bahwa ini adalah satu sektor atau satu strategi yang sangat penting untuk bisa memboost atau mendorong. Dan ini juga menjadi sebuah playground bagi kolaborasi real kan, objeknya real. Kita bisa lihat apakah ini cuma sekedar event atau ini adalah sebuah platform bersama dari warga untuk bisa saling meng-create kreativitinya, produk-produk dari warga gitu. Jadi dan ini kan tidak hanya melatih tadi ya hard skill, tapi soft skillnya justru tadi future jobs itu membutuhkan soft skill lebih banyak. Jadi saya kira bagaimana kita melihat dana abadi kebudayaan ya, mungkin tidak terbatas nantinya, tidak hanya kebudayaan saja, tetapi beberapa sektor yang bisa kita manfaat implementasi. Tapi cita-cita atasnya itu memang lebih pada membangun capital kota ini, tidak hanya dari segi humannya, tapi juga yang paling mahal adalah social capitalnya. Bagaimana kemudian proyek-proyek yang kemudian kita lakukan memiliki tidak hanya punya manfaat ekonomi, tapi juga punya manfaat sosial dan juga punya manfaat ekonomi dan sosial, dan juga mungkin cultural. Jadi banyak hal yang saya kira tergantung angle kita bagaimana kita mendevelop ini gitu. Jadi saya merasa ya sebenarnya beruntung ya ada di ekosistem yang sudah ada dicontohkan dulu sama Bang Fei ya tentang pemanfaatannya gitu. Jadi kita tinggal we don't need to reinvent the wheel. Tapi kami yakin sekali bahwa ini tidak hanya dilihat sebagai bagian untuk dapat mengelola event saja, tapi lebih untuk kepentingan yang lebih luas. Gitu. Dan ini city base gitu. Mungkin dulu lebih perspektifnya ke sektor. Tapi kita bisa meluaskan ini untuk city purpose-nya. Di mana macam-macam sektor juga bisa ketemu di dalamnya. Jadi tidak hanya satu aspek saja, tapi juga dalam banyak. Jadi kalau kita lihat tentunya akan menjadi lebih kaya. Dan yang paling penting juga terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyuarakan dan untuk menginformasikan kepada banyak pihak. Karena yang paling penting adalah tentunya Jakarta dibantu, didukung, disupport oleh semua pihak untuk bisa mewujudkan inisiatif itu ya. Jadi kalau lihat seperti itu, pendekatan spasial juga jadi penting gitu ya. Betul sekali, betul. Jadi kalau ngomong spasial, kita tentunya tadi kita bicara soal rencana tata ruang ya. Kekayaan atau dalam hal ini yang dimiliki, yang kalau kita bisa lihat nih jenis pajak yang kita lihat ada di daerah itu kaitannya apa sih? Pertama pasti ruang ya, dalam arti pemilikan terhadap PBB. Ya berarti sebenarnya data ruang itu menjadi sangat penting untuk kita. Jadi itu yang pertama. Dan sejak 3 tahun yang lalu kita sangat serius untuk bisa mengelola data ruang ini. Jadi kita punya platform yang namanya Jakarta 1, karena kekayaan data ruang ini sesungguhnya yang sampai detail ini sesungguhnya akan membuat kita menjadi paham soal apa yang dimiliki oleh Jakarta. Nah, tetapi itu juga harus didukung oleh data tabular, dalam hal ini data atributifnya, itu data warganya. Ya, ini berkelindan akan menjadi sebuah ingredients yang membantu kita bagaimana memformulate program. Jadi sejak 4 tahun terakhir kami secara fokus memperbaiki kualitas data itu dalam program ada Jakarta 1, kemudian ada Jakarta Smart City yang kita bangun untuk mendorong terbangunnya tradisi data driven policies. Nah, tadi Bang Fei bilang soal spasial. Ya, karena sesungguhnya data itu akan memudahkan kita melakukan banyak hal. Yang pertama, kalau untuk kaitan dengan yang relevan yang kita lakukan, social mapping.
Social mapping kita dapat bisa mendapatkan insight dari data spasial yang kita susun layer by layer. Nah dari situ kemudian tentunya harus turun untuk membuat etnografi dan lainnya, karena saya kira satu hal yang sekarang harus ditambahkan, apa yang berbeda dari approach yang kita lakukan, tentunya tidak hanya yang sifatnya infrastruktur saja, tapi dinamika dengan masyarakatnya, bahwa ruang itu berkomunikasi, berinteraksi dengan warganya. Bagaimana kita bisa melihat memfasilitasi aktiviti yang ada, dinamika yang ada, karena memang kan cirinya Jakarta kan seperti urban sprawl seperti dari awalnya terbentuk, dinamikanya juga seperti itu, dan bagaimana kita mengelola sesuatu yang memang terbentuk dari sprawling seperti itu. Nah, data itu menjadi sangat penting untuk mengetahui sebenarnya potensi yang ada, dan kemudian bagaimana kita bisa memotret dinamika yang ada di masing-masing wilayah tersebut. Jadi ini menjadi salah satu hal yang kita sudah pikirkan, menjadi salah satu hal yang akan membantu kita mengidentifikasi kebutuhan tersebut. Kalau sekarang kita masuk cita-cita kota global ini tahun berapa? Ini tahun 2045 ya? Iya 2045. Jadi balik lagi 20 tahun 20 tahun ke depan. Okay. Jadi kita ada staging sebenarnya. Nah, dari mana sih asalnya? Kan semua pada nanya gitu. Kok tiba-tiba muncul angka 20 itu dari mana gitu? Apa tiba-tiba dapat wangsit gitu ya kira-kira. Jadi gini, pada saat penyusunan tentunya kita koridor pertamanya kan rencana jangka panjang nasional. Nah, kemudian kita tahu bahwa ada visi Indonesia Emas 2045 yang kemudian setiap daerahnya diturunkan menjadi indikator-indikator, mulai dari pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia dan lainnya. Dan ketika Jakarta diberi tugas untuk menopang Indonesia, maka indikator itu ketika kita konversi menjadi dalam indikator kota global, dalam 20 tahun indikator yang harus dicapai tersebut itu setara dengan peringkat 20. Jadi sesungguhnya kita ketika kita setarakan dengan ukuran global, maka pencapaian dari pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, PDRB per kapita dan lainnya itu setara dengan kota-kota yang ada di 20 global cities. Nah, dari situlah ketemu angka di situ. Artinya amanat untuk mewujudkan Jakarta sebagaimana dicantumkan dalam RPJPD dan RPJPN dan RPJPD itu kita translasi ke dalam indikator kota global yang kemudian ketemu angka 20 itu di situ. Rasanya seperti pertama pasti is it right, itu bener nggak gitu, atau kira-kira wajar tidak segala macam. Nah, oleh karena itu kita hire kan, kita kolaborasi dengan studinya. Itu dari situ studinya. Ya. Kebijakannya ada dulu, terus kemudian baru ada di depan kan pada saat menyusun rancangan awal RPJP itu kan target sudah di set dulu. Pada saat kita nyusun RPJP dengan tadi RT RW dan kemudian studi itu kita formulate. Kenapa? Dokumen teknokratik itu harus bagus karena dia ada di depan. Betul. Dia harus bisa menjadi navigasi 20 tahun ke depan. Problem pertama itu yang perlu kita selesaikan. Nah, 2024 kita bekerja keras untuk bisa melakukan itu. Nah, ketemu angka 20. Problem berikutnya bagaimana kita menurunkan ke dalam target-target 5 tahunan, karena di dalam struktur sistem perencanaan kita itu dibagi menjadi 5 tahun sesuai dengan visi misi nanti gubernur terpilih. Oleh karenanya kita buat yang namanya Jakarta Rise to 20. Jadi tahun pertama itu 5 tahun pertama adalah readiness dan fundamental. Basicnya ada di situ. Yang 5 tahun berikutnya adalah I-nya, R-nya itu readiness and fundamental basic yang harus dilakukan. Yang kedua itu adalah I-nya adalah inklusif dan inklusif growth dan inovatif. Inklusif dan inovatif growth. Ini yang kemudian membuat kita setelah kita fix the fundamentals, kita perbaiki readiness kita mulai mengidentify inovatif atau strategi-strategi inovatif dan juga kemudian yang inklusif. Kemudian yang S itu adalah kita bicara soal sustainability. Nah, di
poin S-nya itu di 5 tahun ketiga itu adalah bicara soal sustainability, dan yang I terakhir itu adalah elevate untuk menjadi leaders untuk regional maupun global. Jadi 5 stage itu ada. Nah, di dalam RPJP itu diterjemahkan dalam bahasa perbaikan fundamental. Jadi yang tadi saya sampaikan, harus ada program-program yang betul-betul menjadi pendorong pengungkit untuk aspek-aspek di mana kita tertinggal. Yang tadi di challenge oleh tiganya apa gitu, kira-kira gitu. Nah, ini saya kira tadi ya kita bicara policy-nya solid. Salah satu tantangannya ke dalam birokrasi kita ya. Tetapi yang nggak kalah pentingnya nih kan juga untuk reaching out ya ke stakeholder kita nih, terutama warga gitu. Ibu latar belakangnya komunikasi gitu. Strateginya apa sih gitu untuk bisa membuat ini kayak menjadi oke gitu, orang langsung visi ini di-share oleh semua lah. Betul. Jadi ini sebenarnya nyambung dikit. Sebenarnya pertanyaan ini menjadi ketemu urgensinya Bang Fai ketika kita dihadapkan pada 2 tahun lagi kita mau 500 tahun. 500 tahun Jakarta, betul. Jadi kalau kita lihat tadi udah dijabarkan ya. Kan kalau kita dalami problemnya 500 tahun masih sama ya Bang Fai ya. Masih banjir, kemudian dan lainnya gitu. Nah, kemudian apakah kita memanfaatkan 500 tahun ini menjadi sebuah momentum refleksi untuk kota ini? Tidak. Jadi dia akan tadi yang Bang Fei bilang udah di aspek-aspek yang dikelola secara pemerintah seperti proses. Kan kalau saya belajar ada 3 proses ya Bang Fei. Tadi ada proses teknokratik, yang kedua ada proses partisipatif, dan yang ketiga ada proses politik. Ini dari aspek perencanaan pembangunan seperti itu. Sudah kita lakukan tadi dari aspek teknokratik. Kita masuk yang kedua dong, partisipatif. Nah, secara teori ini memang selalu akan ada, tapi Jakarta dapat momentumnya di 2027 nanti, di 500 tahun. Apakah kita mau sama seperti ketika dulu terbentuk dengan problem problem lingkungan yang sama? Apakah kita tidak ingin membangun memikirkan kembali bagaimana hubungan warga dengan kotanya, bagaimana kita bisa mendorong memanfaatkan momentum 500 tahun itu untuk kembali membangun hubungan yang baik hubungan yang lebih solid antara warga dan kota. Sebenarnya ini juga dari kalimatnya Bang Fei sendiri nih waktu kick off-nya 500 tahun. Jadi saya ingat sekali pesannya Bang Fei itu adalah Jakarta harus menemukan narasi kunci untuk menguatkan kembali hubungan antara kota dan warga. Jadi aspek partisipatif inilah yang menjadi challenge dalam 2 tahun ke depan. Bagaimana kita dapat mendorong, menyediakan sebuah platform, menyediakan sebuah program yang betul-betul bisa kembali memberdayakan dan juga meningkatkan ownership warga terhadap kotanya. Pertanyaannya kan sama sekali kalau kita mau menuju visi ke sana, masyarakatnya ngerasa ada ownership nggak terhadap visi itu. Betul. Nah, supaya masyarakat punya ownership terhadap visi itu dan kemudian kita punya hajat besar dalam 2 tahun kemudian mendatang menjadi 500, maka ini yang kita manfaatkan untuk mendevelop sebuah platform program di mana kembali dari merupakan refleksi dari sejarah Jakarta, melihat secara struktur dan kultur di Jakarta ini menjadi tempat di mana berbagai kepentingan, berbagai latar belakang itu ada dan menjadi titik temu bagi semuanya. Dan ini kemudian inilah yang menjadi satu tantangan penting. Jadi program-program partisipatif itu sangat penting untuk menjaga menjadi basis program-program teknokratik yang tadi kita sudah sebutkan. Jadi dia memegang peranan kunci karena tadi intinya adalah pemerintah menjadi kolaborator, masyarakat menjadi co-creator. Kalau saya ingin tahu keterlibatan dari teman-teman dunia usaha gitu ya, karena ada kesan kan juga selama ini pokoknya lu nyumbang aja gitu ya, CSR segala macam. Sementara kalau ini kan sepertinya ingin ada keterlibatan yang lebih bermakna gitu. Betul. Ya dari teman-teman ini gitu. Apa sih ininya? Jadi saya kira kuncinya di tata kelola sama pertama program dan kedua tata kelola. Jadi sesungguhnya kita tuh punya semangat kolaborasi yang luar biasa.
Saya ingat ya waktu COVID, Bang Fe, kita bikin namanya program kolaborasi sosial berskala besar, di mana kita mencoba mengorganize keterlibatan dunia swasta dan juga masyarakat. Waktu itu bagaimana sama-sama kita bisa mengatasi kesulitan pada saat itu. Jadi kemudian kami belajar bahwa yang paling penting satu adalah memang program yang clear, kedua ada data yang clear tentunya. Jadi waktu itu kita bikin platform dengan menggunakan digital tentunya, dengan spasial itu titik-titik mana di mana semua orang bisa participate, mana yang belum kebagian, mana yang daerah yang tinggi tingkat COVID-nya dan belum divaksin, kemudian terutama pada saat bulan puasa mana yang belum kebagian, dan dengan platform yang clear mereka langsung tahu bagaimana mereka harus turun. Nah, kalau kita kemudian refleksikan pengalaman itu ke dalam tantangan atau ke dalam kolam yang lebih besar, ternyata pada dasarnya semangat untuk kolaborasi dan kemampuan keinginan untuk berkolaborasi itu tinggi. Tanya bagaimana kita mengorkestrasi itu, bagaimana kita bisa menyediakan program di mana mereka melihat mereka bisa partisipasi. Yang kedua tentu akuntabilitas. Karena yang kita lihat selama ini adalah mereka pasti ingin apa yang mereka lakukan, apa yang mereka partisipasikan itu berdampak. Jadi bagaimana kita bisa menata kelolakan ini sehingga semua pihak merasa yakin bahwa pemerintah dapat mengorkestrasi ini dengan baik dan ujung akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, Pak Gubernur sering kali menyebutkan kata orkestrasi ini, dan ini menjadi challenge bagaimana kita dapat meyakinkan terutama bahwa pemerintah ini sangat akuntabel dalam mengorkestrasi semua inisiatif. Jadi saya kira yang pertama tentu pada saat kita menyusun tata kelolanya dalam bentuk perda, dalam bentuk program, perda dalam hal ini berarti kerangka regulasinya. Kedua, kemudian programnya. Yang ketiga adalah bagaimana akuntabilitas fiskalnya, kemudian bagaimana itu bisa dilaporkan dengan baik. Saya kira itu adalah fundamental yang penting pada saat kita preparing stage untuk bisa mendorong kolaborasi antar warga. Nah, dan dunia usaha. Jadi pentahelix itu kalau dipetakan di gambar sih cantik ya, tapi bagaimana mengorkestrasi itu semua. Jadi pemahaman kita, makanya saya bilang bahwa salah satu soft skill yang harus dimiliki dan wajib dimiliki itu adalah ability to engage. Kemampuan kita untuk mengetahui bisnis model yang tepat, value chain bagaimana yang bisa kita rangkai. Jadi semua itu sebenarnya ingin berpartisipasi. Valuasinya tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga ada kontribusi, kemudian kebermanfaatan dan lainnya yang secara yang tangible maupun intangible itu harus dapat di-capture dan mengelola sebuah proses membangun kota yang kemudian ditopang oleh dinamika warga, hubungan yang baik antar kota dan warga itu tidak mudah. Nah, oleh karenanya saya kira kita tuh dalam proses bagaimana juga membangun kembali social capital kita, dan bagaimana kalau dari aspek ruangnya kita menyediakan ruang-ruang yang dapat menumbuhkan social capital tersebut. Jadi itu tantangan ke depan. Fundamental yang disebutkan yang harus terjadi dalam 5 tahun adalah fundamental terkait dengan social capital, di mana ownership masyarakatnya kuat terhadap hal tersebut, dan momen 500 tahun ini lebih sebagai semacam pendorong untuk kita merefleksikan. Kita tidak hanya ingin merayakan atau mengingat peristiwa 500 tahun itu sebagai sebuah peristiwa yang yang sifatnya ada perayaan. Tetapi sebuah bagian dari merefleksikan masa lalu, di mana memang kita punya sejarah-sejarah panjang dari Jakarta itu, kemudian kita berikan konteks kebaruan untuk membangun kembali social capital masyarakat Jakarta. Itu saya kira memang PR yang cukup berat mungkin ya. Karena gini, kita diskusikan soal 500 tahun gitu ya, terus saya iseng di rumah sendiri gitu, di lingkungan, kemudian bicara gitu, awareness bahwa Jakarta ini udah 500 tahun tuh betul kecil banget gitu. Jadi saya bilang, waduh, ini kalau misalnya kita nanti katakanlah 2027 berhenti di seremoni gitu ya, keriaan sehari tapi orang nggak kemudian dapat sesuatu gitu ya. Betul. Jadi ya kita sempat juga kemarin kan mencoba. Jadi awareness itu kan harus dibangun secara berlayer ya. Jadi
kita kadang-kadang nggak bisa pakai satu channel media saja, Betul, sosial media betul. atau kita ngomongin pendekatan event dan lainnya. Tetapi justru pendekatan untuk memahami kenapa kita harus melihat 500 sebagai momentum itu juga harus dilihat dari masyarakat spasialnya. Bagaimana orang yang bagaimana itu bisa diimplementasikan nyata sebagai keseharian mereka gitu. Ya perayaan sih memang sesuatu yang lazim dilakukan ya, lazim dilakukan. Tetapi untuk tadi membangun fundamental itu dan kan harus ada momentum juga untuk kenapa sih kita terus diburu-buru untuk melakukan ini, kira-kira seperti itu. Apa urgensinya? Terus kenapa kita harus melakukan ini, kan itu yang kadang-kadang kan ada juga the law of momentum kan. Ya, betul. Kira-kira jika ini tidak didorong oleh momentum tersebut, kapan lagi? Kira-kira nggak ada sesuatu yang kalau kita pantik saja dengan tuh pertanyaan udah 500 tahun masa mau gini-gini aja, kayak gitu aja kan sebenarnya udah mulai iya ya udah 500 tahun ya, masa mau gini-gini aja, kira-kira seperti itu. Nah jadi memang betul sekali dia berlapis. Jadi ada yang sifatnya memang mau nggak mau memang harus ada supaya menjadi pengikat sebuah peristiwa besar, punya dampak ekonomi, kreatif dan lainnya perlu. Tetapi menjadi ruang-ruang refleksi di masyarakat, di komunitas dan lainnya, itu yang sebenarnya kita harus dorong. Oleh karenanya dia berlayer gitu ya. Ada juga pendekatan yang mesti kita lakukan dan kita melakukan ini memang 2,5 tahun itu juga sebenarnya waktunya terlalu mepet, betul sekali yang dibilang. Tapi kita juga merasakan bahwa tidak harus semuanya selesai di 2027. Kita yang memanfaatkan momentum ini untuk berpikir, melakukan self reflection terhadap hal tersebut. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Jadi itu kenapa kita menyiapkan, kalau misalnya kan gini, tiap tahun kan kita ulang tahun ya Jakarta kan ya. Kalau it's just another celebration anniversary ya itu akan dilihat sebagai ya pasti akan ada kembang api, ada apa segala macam. Tapi apa iya begitu? Saya ingat waktu kemarin kita diskusi kenangan terhadap 450 tahun Jakarta ada di gelas. Di gelas doang. Masa iya kita mau meninggalkan itu sebagai ini. Tapi jadi itu membuat kita berpikir, memantik kreativitas kita. Apa yang bisa kita persembahkan untuk Jakarta di 500 tahun ini. Dan itu bukan cuma dari pemerintah provinsinya, tapi dari masyarakatnya. Apa yang kamu mau persembahkan di 500 tahun Jakarta? Apa ide kamu? Apa yang kamu ingin tinggalkan untuk dikenang di level masyarakat? Yang terkecil mungkin di level RT RW atau ininya, apa sih yang bisa kita tinggalkan yang kemudian akan terkenang dalam siapapun orang yang datang akan pergi akan tahu pada saat 500 kita mempersembahkan sesuatu untuk Jakarta. Karena it takes two to tango. Ini bukan selebrasi yang didorong oleh Pemprov aja, tapi ini harus menjadi selebrasi seluruh masyarakat. Memang pendekatannya saya setuju ya bahwa ini kalau dilihat tugasnya begitu 2 tahun ya untuk bisa dapat hasil yang optimal. Tapi ini kan memang kita juga bayangkan berlanjut gitu, terus menjadi bagian dari pola pengelolaan kota. Itu betul sekali. Sebenarnya kita cari momentumnya tuh di situ. Pola pengelolaan kota menjadi sebuah tempat berefleksi untuk menjadi call to participate, call to collaborate. Yuk sama-sama kita pikirin Jakarta yang usianya sudah 500 tahun ini, dan itu bertumbuh dari bawah. I'm a stubborn optimist. Kalau nggak saya nggak jadi ASN. Jadi sebelum itu ya memang ada, tapi apapun yang kita harus upayakan. Kira-kira seperti itu. Jadi niatan atau momentum itu ya harus kita embrace dengan baik gitu. Yang tadi ini adalah momentum pengelolaan kota yang menjadi lebih baik. Nggak berhenti di 2027, tapi itu barangkali menjadi sebuah pendorong untuk urgensi bahwa kita harus memikirkan ini menjadi lebih baik. Ada banyak urgensi yang membuat kita harus berpikir. Secara global kan banyak sekali isu-isu global yang membuat kita memang harus berpikir tentang itu. Ada climate change, ada lainnya segala macam. Tapi isu yang dekat dengan kotanya tuh kapan lagi? Isu yang begitu dekat dengan keseharian kita. Kadang-kadang kan kita suka dengar kata Belanda masih jauh gitu ya. Barangkali itu adalah sebuah ungkapan untuk melihat kedekatan secara personal isu-isu tersebut. Sehingga awareness-nya makin ini. Nah, tantangannya adalah menemukan isu-isu yang dekat. Isu-isu yang dekat yang kemudian ya. Nah, untuk bisa melakukan itu kita harus mengajak
mengajak gitu. Ini loh saat ada momentum tepat loh yang menjadi ajang kita bersama gitu. Jadi kita tinggal teriak Belanda udah dekat gitu 2 tahun lagi mau datang, mungkin analoginya kayak gitu ya, tapi intinya adalah sebenarnya tantangannya adalah menemukan tadi membawa ini menjadi ownership bersama dengan mendukung ini sebagai sebuah momentum untuk kita menyatukan kontribusi bersama, menurunkan menjadi isu-isu yang dekat, membuat sesuatu orkestrasi yang membuat mereka bisa merasa berkontribusi. Itu yang menjadi challenge gitu. So sebenarnya ini kita sedang melakukan sebuah proses social engineering. Betul. Sebuah social engineering yang harus di crafting dengan baik. Dan saya pikir mungkin saya bilang ini the perks of being orang yang berlatar belakang sosial ya di dalam hal ini gitu, adalah aspek warga yang selama ini perlu kita kita konstruksikan bersama, kita buat lagi tadi, dan sebenarnya narasi kunci tentang itu menjadi salah satu langkah awal yang perlu kita temukan bersama. Yang kedua, bagaimana kita mengelola playground tersebut untuk bisa menumbuhkan rasa memiliki warga dan kota, menata ruang-ruang yang lebih banyak bisa memfasilitasi dinamika yang ada. Tentunya tanpa melupakan penyelesaian permasalahan fundamental dan juga mendorong pemanfaatan atau implementasi dari teknologi-teknologi terbaik. Tetapi tadi kalau kita bisa refleksi lebih ke belakang lagi, saya tadi sampaikan human capital. Kenapa human capital menjadi sesuatu yang paling menjadi challenge? Saya rasa kita harus berpikir tidak hanya di level personal, level community, level society, dan ujungnya sebagai level terakhir tapi kita balik ke awal. Saya kalau lihat seperti ini kan di dalam perencanaan pembangunan Jakarta ini pertimbangan tentang keterlibatan masyarakat dan segala macam menjadi sangat penting ya. Dan ini kan juga mensyaratkan produksi pengetahuan yang agak berbeda nih gitu ya. Jadi kita bukan kayak datang dengan segala macam rumus, bikinin rencana, orang suruh jalanin gitu ya. Tetapi bisa menangkap juga ya pengetahuan potensi yang ada di masyarakat untuk diintegrasikan nih ke dalam rencana ini nih. Enak diomongin gitu ya, tetapi saya bayangin ini kan susah prosesnya gitu. Sedikit aja gitu untuk nanti juga saya kira teman-teman nanti yang lihat bisa melihat tempatnya mereka nih, kalau misalnya mereka komunitas, mereka ini terlibat di dalam ini dengan warga gitu. Keterlibatan itu bisa kayak apa ya? Ya, ada beberapa sih yang sedang kalau secara arahan pembangunan kita di dalam rencana tata ruang kita ada kita sebut sebagai ruang seni berjenjang. Ruang seni berjenjang itu yang kemudian bisa menjadi area tidak hanya ruang seni, tetapi juga berbagai aktivitas warga yang kita lihat tidak hanya menjadi sebuah tempat yang membuat mereka beraktivitas, tapi juga memiliki kontribusi jika memang itu hendak dinaikkan menjadi sebuah ekonomi, salah satu sektor di ekonomi kreatif. Tapi berikutnya adalah yang juga sedang kita pikirkan dan kolaborasikan bersama adalah ruang-ruang itu barangkali bisa kita identifikasi dengan gimana kalau kita temukan ada 500 titik di Jakarta yang menjadi sebuah titik-titik di mana masyarakat bisa berkontribusi tadi yang saya sampaikan. Nah, ini adalah sebuah upaya untuk mulai menggerakkan yang tadi Bang Hilmar bilang gampang diomongin susah dikerjain. Tapi why don't we start with finding the 500 point yang kemudian bisa kita coba lakukan ya dengan tadi dengan data yang ada, kita layering dengan semua indicators yang bisa kita lakukan secara secondary, turun melakukan pengamatan, identified mereka. Kalau menurut saya itu adalah salah satu yang sedang kita siapkan bersama untuk bisa menggairahkan ini semua, yang bisa kita mendorong. Dan satu lagi, trust. Itu yang paling penting. Kalau ada gerakan dari pemerintahnya bahwa mereka betul-betul berpikir dari point of view-nya masyarakat,
maka ujung akhir value atau apa yang mau kita dapat itu adalah trust. Nah, itu adalah satu hal yang paling mahal dan paling sulit gitu. Betul. Trust itu bisa aja disimplifikasi dengan pemberian material. Tetapi sesuatu yang sustain itu berasal dari rasa keterlibatan, sama-sama berkontribusi, sama-sama ada di ajang-ajang yang sama gitu ya untuk ini, dan egaliter gitu. Karena 500 titik itu pasti kalau kelurahan aja ada 267, at least satu kelurahan ada 2 gitu kan. Kalau dari RW emang banyak sih 2000-an ya. Tapi ya kita coba dulu dari situ karena at least itu akan attracting orang. Dan satu lagi, kita juga merasa bahwa ikatan-ikatan spasial di sini itu kan sudah mulai agak memudar karena aktivitas kita mau tidak mau akan lebih banyak di luar dari tempat tinggal kita. Kayak saya pulang kantor udah pukul 11, kadang-kadang Sabtu Minggu udah teler, udah polis, kira-kira seperti itu. Tetapi harus ada kan dorongan-dorongan untuk kita mulai kembali menguatkan struktur spasial masyarakat spasial kita. Oleh karenanya titik itu menjadi sangat penting untuk kemudian menjadi titik anjak. Tapi di sisi lain, ruang studi berjenjang tadi memberikan ruang juga untuk sektor itu untuk masuk, untuk berkembang. Jadi pendekatan kita spasial dan juga sektoral. Kira-kira seperti itu. Jadi saya kira betul tidak mudah untuk dilakukan. Tapi kalau saya pikir dengan strategi yang baik, dengan kemudian juga tidak hanya dari bagaimana strategi kita menggerakkan, tapi juga orkestrasi yang baik dan juga komitmen yang luar biasa. Dan saya melihat komitmen Pak Gubernur luar biasa dalam hal ini untuk bisa menumbuhkan dinamika masyarakat melalui keterlibatan dalam hal yang paling sederhana, yaitu kembali mencintai kotanya, punya keterlibatan terhadap kotanya, membuat sebuah aktivitas yang akan dikenang paling tidak oleh lingkungannya, itu akan menjadi sesuatu yang memorable, tidak hanya sekedar gelas di 2450 tahun yang lalu. Oke, ini senang sekali dengarnya Bu Atika. Saya langsung bisa ngebayangin ya bahwa kalau ini bergerak dengan baik tanpa dikasih label, tapi buat saya nih yang kita sebut gotong royong kebudayaan gitu ya. Exactly. Dengan semua elemen bisa bekerja sama dengan tujuan yang sama. Baik. Bu Atika, terima kasih banyak udah mampir di Jalin Talks. Saya yang terima kasih Bang Ferry, terima kasih sekali. Kita masih bakal kolaborasi ke depan, kerjasama untuk teman-teman. Kita baru saksikan Jalin Talks bersama Ibu Atika Nur Rahmania. Beliau adalah Kepala Bapeda di Jakarta. Dan saya kira banyak insight yang kita dapat tadi tentang bagaimana Jakarta akan bergerak. Dimulai dengan nanti milestone yang paling dekat ini adalah 500 tahun Jakarta di 22 Juni 2027. Tapi seperti yang tadi kita dengar, ini bukan cuma seremoni, ini adalah langkah awal untuk mendorong terus gotong royong kebudayaan. Terima kasih sudah menyaksikan dan salam budaya.